apel pagi di lingkup pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan jumlah peserta 704 Senin 10 November 2025. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia oleh pembina apel. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat, mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini di hari ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Inilah semangat yang harus dihidupkan melalui astacita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan menjalani lebih tulus. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Jakarta 10 November 2025, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Demikian kami telah membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Negara yang besar adalah negara yang kita mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mereka memperjuangkan negara besar, bangsa Indonesia ini. Ya, itu hal yang patut kita apresiasi dan kita menghargai jasa para pahlawan. Ya, kemudian hal yang lain juga dalam kesempatan yang baik ini perlu kami dapat sampaikan kepada seluruh ASN bahwa kita ada di penghujung tahun. Sekarang ada di bulan November, sedetik lagi akan kita masuk ke dalam perayaan Natal. Itu sebabnya masing-masing pimpinan OPD dan seluruh aparatur sipil negara yang ada bekerja di lingkungan pemerintah daerah Yahukimo, pertama kita belum libur. Ketika Natal resmi, Natal Pemda, setelah itu kita libur. Tapi waktu yang ada ini kami minta supaya semua kegiatan fisik maupun non-fisik yang belum tuntas di tahun ini, tolong manfaatkan baik waktu ini supaya bisa tuntaskan. Kalau ada para pihak ketiga yang belum bergerak, masih bergeraknya ya pelan-pelan, ya tolong diperhatikan dan selalu kontrol terus. Jangan kita diatur oleh pihak ketiga, tapi kita yang mengatur mereka. Kemudian
hal yang berikut adalah tanggal 12 November adalah Hari Kesehatan Nasional. Sehingga para kepala puskesmas, tenaga kesehatan yang ada di sini akan ikut upacara. Kemungkinan di dinas kesehatan nanti kita akan ikuti, tapi di hari itu bagi merasa yang orang kesehatan wajib ikut, karena itu hari besar untuk orang kesehatan. Begitu. Kemudian hal yang lain juga, situasi di kiri kanan kita sampai hari ini masih ada kejadian-kejadian di lingkungan kita di kabupaten ini, sehingga marilah kita memberikan dukungan doa yang terbaik supaya situasi ini akan berlalu segera. Dan Bapak Ibu, kalau lihat kejahatan jangan pernah diam, karena penyakit yang tidak bagus itu diam, sehingga kita tidak bisa mengetahui orang jahat, karena orang jahat itu musuh kita bersama, baik yang di dalam maupun yang di luar. Itu sebabnya mari kita jaga kedamaian di kota ini. Coba mari kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita, karena yang terjadi juga anak-anak kecil, mereka terlantar, mereka tidak diurus, sehingga mereka cari jati diri dengan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, coba kita pegang anak-anak masing-masing, baik anak yang kita lahirkan maupun anak-anak yang numpang di kita. Karena saya dengar bekal kejahatan penikaman apa ini anak-anak kecil di bawah umur, anak-anak SMP ada terlibat di situ, anak-anak SMP, SMA. Nah, ini karena kelalaian daripada kita sendiri. Kita tidak tahu anak itu setelah tidur keluarnya kemana, dia bikin apa, dia makan apa, dia sedang apa. Ini kita lalai, biarkan. Dia mau datang terserah, dia mau makan ya ada makan terserah. Nah, ini sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, kita anggap biasa-biasa, tetapi kita perlu harus ada tanggung jawab moral. Sehingga pasti akan dengan sendirinya situasi ini akan berlalu. Kalau kita biarkan itu terus, pasti akan terjadi terus berkepanjangan. Jadi tolong perhatikan di setiap rumah itu, mengecek anak kita itu sedang apa aktivitas setiap harinya. Begitu. Ada beberapa kali pembobolan di kios, di beberapa itu anak-anak kecil, bahkan anak-anak SD. Itu sayang sekali. Kalau mereka punya moralnya sudah terbentuk begitu, masa depan mereka pasti sudah tidak ada harapan lagi. Nah, itu siapa yang salah? Pemerintah yang salah kah? Atau orang tua yang salah? Pemerintah ya? Oh ya, orang tua. Baik, kalau kita sudah sadar, marilah kita sama-sama pegang anak-anak kita masing-masing. Anak, walaupun mungkin anak itu dari kampung kita kah, walaupun anak itu tetangga kita kah, mari coba kita menyentuh mereka, kita bina mereka, kita didik mereka, kita selamatkan satu jiwa saja, itu Tuhan akan kasih upah, kasih pahala kalau Muslim bilang begitu. Jadi tolong, karena mereka mungkin kurang dalam mendidik, baik secara rohani maupun jasmani. Nah, ini hal yang penting kita perhatikan bersama dengan situasi yang ada hari ini di lingkungan kita. Begitu, sehingga kita mempersiapkan generasi emas untuk Jawa ke depan, mulai dari rumah tangga. Ya, itu yang kami bisa dapat sampaikan. Hal yang lain juga berkaitan dengan itu, tetap kita bijaksana dan waspada. Di waktu kita di mana bisa beraktivitas, di waktu kita di mana bisa di rumah, kita kemana, di jalan di mana kita bisa berdua dan bisa sendiri. Dalam situasi begini, tolong sampaikan kepada pedagang-pedagang ini tutup jam 5 saja. Sebelum jam 6 remang-remang itu jam 5 sudah tutup. Karena kejadian beberapa kali juga di kios, kasihan mereka menjual tapi kan mereka korban juga. Jadi tolong sampaikan informasi ini kepada para pedagang kita supaya tutup jam 5. Jadi kalau siang hari tidak mungkin mereka juga tidak berani, tapi kalau sudah remang-remang ini kesempatannya terbuka sekali untuk orang melakukan apa saja, sehingga kita sama-sama memperhatikan, menjaga diri jauh lebih penting.
yaitu dengan situasi yang ada di kota DKI. Kemudian hal yang lain juga adalah terima kasih, kami sangat apresiasi karena peningkatan pegawai terus semakin meningkat, dan hari ini 700 lebih ini membuktikan kehadiran yang luar biasa, dan kita sadar benar bahwa kewajiban kita adalah kita bekerja, kita melayani, kita ini menjadi pelayan, sehingga semakin hari semakin pegawai bertambah ini menandakan keaktifan, kedisiplinan, dan kesadaran pegawai sudah mulai meningkat, dan kita terus pertahankan. Ini yang perlu kami apresiasi sebagai pimpinan di daerah ini. Dan yang terakhir, tim TAPD tolong ingat waktu yang ada, persiapkan materi KUA PPAS, dan kita dorong ke DPR segera, sehingga dalam bulan Desember awal kita melaksanakan sidang APBD Induk. Ya, mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jasa para pahlawan yang telah gugur dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta mulai.